Berikut ini adalah implementasi dari data mining menggunakan algoritma a priori. Oke, pada studi kasus ini kita menggunakan algoritma a priori untuk menentukan pola pembelian produk parfum yang terjual di suatu toko. Nantinya hasil yang kita dapatkan kurang lebih seperti ini. Hasil analisanya, jika konsumen membeli produk melati, maka konsumen juga akan membeli produk silver. Ini adalah salah satu contoh hasil analisa yang akan kita dapatkan nanti, di mana di dalam data yang kita gunakan ini terdapat sangat banyak transaksi, sehingga untuk menentukan sebuah pola produk pembelian tentunya harus menggunakan sebuah algoritma. Nah, salah satunya di sini kita gunakan a priori. Mari kita lihat contoh data. Inilah dataset pembelian produk parfum di sebuah toko. Di sini terdapat 200 data, yaitu 200 transaksi. Di sini terdapat tanggal 1 bulan 1 2020. Di sampingnya adalah data nama produk yang terjual. Begitupun untuk tanggal berikutnya. Nah, untuk menentukan pola dan juga hubungan antar produk tentunya kita membutuhkan aplikasi. Nah, di sini kita gunakan aplikasi dari implementasi data mining menggunakan algoritma a priori. Dan berikut ini adalah contoh dari hasil analisa yang akan kita dapatkan nanti. Sebelumnya perlu kita ketahui bahwa algoritma a priori ini adalah sebuah algoritma klasik dari data mining yang berbasis pada rule asosiasi untuk menentukan pola antar item dengan item lain di dalam suatu dataset. Jadi data ini kita sebut dengan dataset, yaitu data yang di dalamnya terdapat transaksi pembelian produk parfum, dan per transaksi ini kita sebut item yang dibeli. Ini adalah suatu format data yang bisa kita import ke aplikasinya. Nanti bisa teman-teman dapatkan di file shortcut-nya. Ini bisa diubah ke data lain sesuai dengan studi kasusnya ya. Kita langsung saja untuk melakukan testing dan melihat bagaimana sih algoritma a priori ini bekerja berdasarkan metode-metodenya. Di sini saya telah login sebagai admin. Setelah itu kita klik data transaksi. Di sini, jika di sini belum ada data ataupun data ini ingin kita ubah sesuai dengan studi kasusnya, ini bisa dihapus. Klik hapus lalu lakukan import kembali data yang telah diubah. Nah, kebetulan di sini sudah ada data. Ini adalah data yang saya gunakan yang barusan kita lihat, sebanyak 200 data. Nah, setelah mengimport data pada halaman data transaksi, kita klik proses a priori. Dalam proses a priori kita memasukkan minimal supportnya berapa. Kita cek dulu datanya. Di sini terdapat 200 data dari tanggal 1 bulan 1 2020 sampai tanggal 18 bulan 7 ya. Kita isi ranknya terlebih dahulu. Saya coba untuk melihat data untuk tanggal 1 Januari 2020 sampai bulan Mei. Kita di sini memproses data per 5 bulan. Kita klik search. Nah, di sini terdapat 152 data dari total 200 data. Oke, setelah itu kita masukkan minimal supportnya 20 misalkan.
lalu minimal confidence-nya, nilai kepercayaannya 35. Lalu klik proses. Nah, di sini setelah kita memproses dari metode yang kita gunakan, maka akan muncul minimal supportnya 20, minimal support relatifnya 13,15. Lalu di sini juga terdapat minimal confidence-nya yang telah kita masukkan, yaitu 35. Nah, dari data ini kita ingin memproses data dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Mei. Nah, berikut ini adalah hasil yang kita dapatkan di item set 1. Menjelaskan bahwa produk yang termasuk di dalam rank yang kita masukkan, begitupun data yang lolos sesuai dengan support yang kita masukkan. Ini adalah perhitungan manual dari metode a priori. Nah, berikut ini adalah hasilnya. Sukses, proses mining selesai. Nah, untuk melihat hasilnya kita bisa lihat di bagian hasil roll. Ini adalah data yang barusan kita proses. Yang paling bawah ya, yang paling bawah kita ingin melihat memproses data dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Mei dengan minimal supportnya 20 dan minimal confidence-nya 35. Kita lihat di sini, klik roll. Nah, ini hasilnya. Dari hasil ini kita dapat kita mendapatkan analisa bahwa dengan minimal support 20 dan minimal confidence 35 dari tanggal 1 Januari 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020, hasil analisanya adalah sebagai berikut. Jadi kita mendapatkan 3 hasil, yaitu jika konsumen membeli produk Lovely 3 KW1, maka konsumen juga akan membeli produk Antonio. Lalu jika konsumen membeli produk Fantasi, maka konsumen juga akan membeli produk Antonio. Begitupun yang nomor 3, jika konsumen membeli produk 1000 bunga, maka konsumen juga akan membeli produk Antonio. Dengan proses di mana nilai minimal supportnya 20 dan minimal confidence-nya 35 dari rank ataupun tempo waktu tertentu yang telah kita atur, maka hasil analisanya adalah 3 data ini. Dari hasil analisa ini maka diterangkan juga beberapa perhitungan produk yang tidak sesuai di bagian bawah. Jadi di sini terbentuklah pola pembelian produk parfum di sebuah toko, di mana jika konsumen membeli produk Lovely, maka juga akan membeli produk Antonio. Begitupun untuk rule kedua dan 3. Inilah yang disebutkan dengan rule asosiasi. Nah, di sini kita akan melihat data ini dalam bentuk lain. Kita coba lihat dalam bentuk PDF. Apakah bisa diekspor atau tidak? Ya, ini sudah berhasil diekspor ke dalam bentuk PDF sebagai laporan hasil analisa, yaitu 3 row ya. 3 row yang di sampingnya terdapat nilai confidence. Nah, jika kita input minimal confidence-nya misalkan 20, maka secara otomatis data ya dari hasil perhitungannya yang bernilai 20 ke atas akan masuk di dalam laporan ini. Ini tergantung pada kebutuhan pengguna aplikasinya atau pemilik tokonya ingin memproses data dengan nilai confidence-nya berapa. Lalu hasil dari analisa ini juga bisa dilihat di bagian hasil roll.
Di sini juga sudah terdaftar. Jadi demikianlah bentuk dari implementasi data mining menggunakan algoritma a priori. Hanya untuk sebagai pengetahuan pada teman-teman, yang terpenting di sini adalah datasetnya, karena kita sesuai dengan tujuan dari algoritma ini adalah membentuk pola rule asosiasi dari dataset yang dibentuknya adalah antar item. Contoh data ini adalah bentuk format file tempat teman-teman memasukkan nama produk. Ini bisa diganti dengan sesuai dengan studi kasusnya. Sedangkan data kasus adalah data yang kita proses barusan ini, yaitu sejumlah 200 data. Ini 200 transaksi produk terjual di suatu toko. Kita coba untuk lakukan proses lagi dengan data yang sama. Kita akan membentuk sebuah role asosiasi untuk melihat pola pembelian yang kedua. Lalu proses a priori kita masukkan di sini minimal supportnya 25 dengan minimal confidence-nya 40 ya. Barusan 35 ya. 30 saja. Dengan rank dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember. Jadi anggap saja kita ingin membentuk role dengan memproses data selama 1 tahun. Kita search dulu. Nah, di sini sudah terdapat data 200 data, tepat sekali dengan jumlah data yang kita olah. Lalu kita masukkan minimal supportnya 20, confidence-nya 30. Lalu proses. Di sini terdapat minimal support relatifnya 20. Dengan hasil yang sama dengan data yang kita olah tadi, akan menampilkan sebuah proses manual dari algoritma a priori. Sudah sangat banyak sekali data, karena kita memprosesnya juga banyak data ya, 200. Oke, proses mining selesai. Kita bisa lihat hasil yang terbentuk, role asosiasi yang terbentuk di sini dengan minimal confidence-nya 35 ya. 30 maksud saya. Jadi seluruh confidence dengan hasil perhitungan manual yang memiliki nilai 30 akan terbentuk dalam role asosiasi ini. Hasil ini kita lihat lagi di hasil role yang paling bawah. Minimal supportnya 20, minimal confidence-nya 30. Lihat role. Oke, berhasil ya. Kita lihat hasilnya di bentuk laporan. Laporan ini bisa di-download. Oke, kita mendapatkan hasil sebanyak 14, dimana role ini adalah role yang memiliki nilai confidence-nya dengan minimal 30. Jadi di bawah 30 tidak akan ditampilkan di sini. Demikianlah ulasan kali ini mengenai implementasi dari data mining dengan algoritma a priori untuk menentukan atau membentuk pola pembelian suatu produk dengan role asosiasi. Semoga ada manfaatnya dan terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.